negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, kalau betul bahwa pejabat negara dipilih untuk mewujudkan pengabdian khusus kepada negeri, kalau betul seperti itu, dan memang sebenarnya harus seperti itu, maka saringan, Bung, saringan ideologi tiap calon pemimpin bangsa yang akan dipilih itu mesti dilakukan saringan ideologi. Mampukah seorang yang bukan nasionalis, yang tidak berpegang pada nasionalisme, artinya yang bersangkutan bukan tokoh yang berkiblat kepada kepentingan bangsa, dengan sendirinya tidak berjuang untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dengan kata lain, yang tidak nasionalistis, dengan sendirinya kiblatnya bukan konstitusi, Bung. Kadrun-kadrun punya kiblat dan mereka itu ada, jangan diabaikan. Kalau kalangan muslim menghadapi mereka mungkin tidak terlampau menakutkan. Muslim banyak jumlahnya, tapi kalau yang disasar oleh kekuatan-kekuatan kadrun sesudah terpilih umpamanya, ya mereka akan menyasar kaum minoritas. Minoritas pertama itu minoritas etnis. Minoritas etnis, dan Anda tahu yang disasar oleh kadrun itu etnis Cina. Dengan kemarahan ideologis, dengan jealous karena status ekonomi. Nah, kadrun itu ada juga orang yang kelihatannya tidak kadrun tapi mentalitasnya kadrun. Orang yang kelihatannya jauh dari kadrun tapi sebenarnya kadrun. Khusus wataknya yang anti Cina itu, Bung, anti pluralitas, anti kemanusiaan, anti terhadap sesama bangsa. Emang enak begitu, Bung? Emang enak kalau pimpinan, kalau golongan elit yang bisa disebut the ruling elite itu orang-orang yang mentalitasnya seperti itu. Emang enak? Bangsa Indonesia enak? Terancam kenyamanan hidup. Duduk di rumah, ngopi dengan perasaan tentram, hilang. Ngopi sambil cemas. Di kantor mengatur dunia bisnis, mengatur human resources. Tidak cemas. Mikirkan kekayaan, bukan makin senang karena duitnya banyak, tapi cemas. Nanti dihajar oleh orang-orang yang anti Cina, yang anti sesama manusia macam gitu, Bung. Nggak enak toh? Anies murni wakil seperti itu. Konstelasinya menarik, Bung. Prabowo barangkali 50%. Tokoh yang begitu disebut 50% karena dia fleksibel lah. Ganti ideologi apa saja tidak masalah. Bagi Prabowo yang penting berkuasa. Nafsunya, Bung, semenjak dahulu kala. Sudah lama nafsunya berkuasa. Berkuasa.
Ya berkuasa itu ya silahkan fight, silahkan lakukan perjuangan sendiri dengan cara-cara elegan, dengan cara-cara yang tidak mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa, tidak mengoyak kehidupan yang kita rumuskan dengan NKRI, harga mati. Ya pokoknya NKRI, jangan dikoyak lah. Artinya jangan pula ngancam Pancasila. Prabowo tidak menunjukkan ngancam Pancasila, tapi orang di kiri kanannya. Orang di kiri kanannya, dan Prabowo itu relatif mudah dipengaruhi. Mudah dipengaruhi. Dipengaruhi, you lakukan ini, tapi soal kekuasaan kita jamin. You lakukan begini, kekuasaanmu tidak akan digoyah-goyah. Ya, Prabowo begitu, mau Bung. Nah, konstelasinya masih sama dari dua calon. Ya, tidak membahagiakan Bung. Hanya satu yang nasionalis. Itu bukan karena yang bersangkutan datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang menjunjung tinggi-tinggi ideologi kebangsaan, partai yang menjunjung tinggi gagasan tentang kaum miskin yang diperjuangkannya. Oh, partai ini menjunjung tinggi dan memberi label bagi dirinya dan perjuangannya. Itu partai kaum marhaen. Oh, ini jelas, kalau ini jelas dihancurin oleh otoritarianisme Orde Baru, pemerintahan militer yang kejam. Dan ada Bung, orang partai yang dulu menjadi aktor, turun tangan menghancurkan PDI Perjuangan, menghancurkan nasionalisme yang dipegang oleh Bung Ganjar. Bung Ganjar memang menjadi nasionalis bukan karena partai ini, pada diri beliau sendiri, gerak-gerik tingkah laku, dan segenap kredo hidupnya. Ya memang diabdikan pada kepentingan rakyat. Dia telah buktikan, Bung. Dia telah buktikan. Sebagai gubernur, kiblatnya seperti itu. Kiblatnya seperti itu. Dia orang yang begitu sebutannya devoted leader, concerned citizen. Ya, citizen dan leader dalam hal ini kan tidak bisa dipisah, tapi juga bisa sebagai leader saya begini, tapi sebagai warga negara saya tidak berbeda kiblat politik dan kredo perjuangan hidup. Tidak beda, Bung. Tidak beda, Bung. Terus satu, dari sudut itu nyaman toh kalau Anda mendambakan suatu kehidupan bangsa yang terjamin, NKRI yang tidak dikoyak-koyak, kehidupan dalam tatanan kultural yang begitu plural. Nyaman, karena hal itu tidak akan digoyah-goyah. Tapi di balik Prabowo ada orang yang kekuatannya menggoyang-goyah, kadrun-kadrun. Di balik Yohanes, sama isinya begitu. Yohanes kita sebut itu murni sebagai kadrun, backup dari kadrun, kekuatan dari kadrun. Dan jangan salah, Bung, jangan salah. Bang Paloh, Bang Surya sudah macam give up untuk memperjuangkan Yohanes sebagai orang yang bekerja demi panggilan nusa bangsa. Tidak. Bang Surya mengaku sulit menghindarkan calonnya ini dari citra
orang-orang kadrun yang mengancam kehidupan bangsa kita. Tapi ada, Bung, saya sangat kecewa. Sangat kecewa. Ada tokohnya di partainya Bang Surya. Tokoh datang dari kehidupan kaum agamawan, datang dari kelompok Nahdliyin yang mestinya ya kiblatnya lempeng jujur pada nilai-nilai kebangsaan, pada kehidupan masyarakat. Tapi bohong. Ya kalau politik identitas itu ya jangan Anies. Itu kan Ahok. Ya Bung, coba Bung, betapa compang-camping pemikirannya. Bosnya, orang tertinggi mengakui tidak mudah menghapus kesan politik identitas pada diri Yohanes. Tidak mudah, itu barang sudah melekat, sudah institutionalized, sudah mengindividu, personalized menjadi dirinya, citra itu. Anak buahnya tanpa malu-malu membela barang yang tidak layak dibela. Bung, compang-camping tampang dari potret ideologis dari keduanya. Lagi pula, Bung, kalau seseorang itu tidak punya loyalitas dalam hidupnya, loyal kepada perjuangan, loyal pada ideologi, tidak punya. Loyal pada persahabatan, tidak akan punya. Yohanes diketahui publik pernah bersumpah ibaratnya karena pernah ditolong oleh Prabowo. Pertolongan naif, pertolongan yang tidak sensitif terhadap ideologi, dan barang yang bisa berbahaya pun ditolong kalau Prabowo. Di gubernur kan tempo hari, dan dia bersumpah kapan waktu kalau Pak Prabowo nyalon, niscaya saya tidak akan nyalon. Sekarang ini apa yang terjadi, Bung? Clash antara orang yang dulu berjasa nolong dan ngadepi. Prabowo yang dikatakan ya sudah ndak apa-apa, yang dikatakan semulia itukah ketulusan Prabowo, semulia itukah jiwanya, tidak mempersoalkan, Bung. Dua kekuatan sama-sama calon, sama-sama mengandung kadrun. Sebenarnya tidak begitu. Tapi ada momen macam sekarang ini di mana Prabowo baru mulai sadar bahwa Yohanes adalah ancaman. Yuk bayangkan andai kata calon dari kadrun itu ya orang yang setengah kadrun kayak Prabowo dan ngadepi musuh lain. Jadi tidak ada sayap kadrun yang lain. Lebih enak. Berhubung ada dua kadrun, suara terbelah, Bung, otomatis. Apa yang namanya kekuatan-kekuatan yang mungkin bisa mendukung itu terbelah jadi dua. Kalau orang itu loyal, orang itu punya kesetiaan pada janji, bukan hanya pada omongan, ditolong dijadikan gubernur, kurang puas, fight, ngelawan orang yang menolongnya. Tapi itu pertolongan merupakan gambaran sejarah kusam. Sejarah kusam ditulis oleh Prabowo yang tidak sensitif pada ideologi. Ya yang terjadi begitu. Namun orang yang sudah dijiwai kadrun, yang sudah mengiblat pada kadrun, diajak Pak Jokowi dibawa ke ideologi yang lain, ya ngomong, ya mau,
yo mau, itu artinya bagi Prabowo apapun terjadi yang penting gua itu berkuasa. Bung, kalau pemimpin yang dasarnya hanya bilang aku nih yang penting berkuasa, layakkah itu kita perhatikan dan kita mengiblat pada dia? Layakkah pula Yohanes yang sebenarnya dalam suasana tidak harmonis betul, dalam suasana konflik, ketegangan antara loyalitas dan enggak, Bung. Saya tidak percaya pada dua calon. Yang pertama, mentalitasnya seperti itu. Yang kedua, ideologinya seperti itu. Dan pribadinya seperti itu. Mentalitas itu pribadi, ideologi sesuatu yang ada di luar. Dan urusan-urusan kepribadian yang lain. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan terjepit. Bisakah orang yang tidak punya loyalitas, yang tidak punya semangat loving his country and the people, itu menjadi pemimpin? Bisakah orang seperti itu mengayomi? Bung, saya tidak percaya. Salam Bung, terima kasih. Mari kita tidak percaya pada apa-apa yang memang layak untuk tidak dipercaya. Salam, terima kasih.